begal ceritanya, tapi motornya plat bumi ayu. Wis tak popo ya. Kita coba nasi. Di sini RPM tinggi, tenaga ngelempos, turun mesin, apa yang diganti konfirmasi dulu, cek listrikan, lubang silver bocor, silver sneleng. Oh, jalan sih ya bos. Ini udah antri beberapa waktu. Bagus nelangnya piye to iki? Alah. Sik bos, mesinnya kayak mau copot. Oh alah. Terus nelangnya semestinya kayak geterannya itu piye yo. Oh, di sini ada ringnya. Oh gak popo lah sik. Oh iki dol. Oh, diputel tekan lebaran ra iso kenceng. Semoga bahan bagus ya guys. Tapi kalau dari catnya ini cat baru loh. Tapi catnya kok gini ya. Saya mah tukang kritik ya pak ya. Nanti di roasting ini. Kita roasting. Oh lah yodol. Persenelangnya iso pindah pak ceritanya. Yes, nyoba alon-alon wae ya. Karena oper giginya susah. Motornya timpang banget. Oh, tangkinya. Shockbreaker belakang. Rantai gear. Ulah, kerasa bos. Shock belakang, rantai gear. Mesinnya koyo adem tapi dirasa-rasa kok kemeriuk itu ya. Ada yang aneh nih. Basah. Rem belakangnya ceket. Nah, ih, perawan ini banter nyong, clear. Oh clear banget ya. Kenapa ya? Bannya atas. Wih, kayak copot. Koyok. Gak iso pindah gigi soalnya.
Motornya ngeyek sekali guys. Wangi nih, oli sampingnya wangi guys. Kok ban belakangnya? Oh alah, iki loh bos, perhatikan ya. Tuh kan kayak mau copot toh. Swing armnya sama rangka itu kayak nggak nyambung. Terus capit orangnya iki ongkiak-ongkiak ra umum. Walah, oblak. Makanya gear sama rantai itu nggak bisa stabil karena arm sama rangka itu ini. Jadi rantainya krok 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 krok. Terus getarnya luar biasa ini motor. Oke, kita otopsi ya. Masalahnya apa saja? Tukang ngarit pak, motor sini arit tambang. Ntar kita pindah kamera dulu, nanti kita analis bareng-bareng. Kenapa motor ini basah, tenaganya kurang. Ini busi pertanda boros, putaran atas kekurangan bensin. Nah ini sudah sering saya sampaikan ke teman-teman, kalau warna busi kayak gini, ujung elektrodanya berwarna merah beda sementara pangkalnya berwarna hitam, itu pertanda motor ini boros di bawah, keiritan di atas. Kenapa? Kompresinya bocor, itu sumber masalahnya. Kompresi bisa bocor, bisa apa, karburatornya bisa, main jetnya terlalu kecil, dan ya banyak komplek. Mesin itu komplek bos gitu. Oke, dari warna silinder kopnya ini motor boros banget ya guys, bener-bener boros. Warnanya hitam pekat basah. Ini bautnya kepanjangan ya li. Aduh Chan, knalpotnya sambungan 1 2, bautnya dawa men. Buringnya apa ini? Karbon block. Wih sangar coy. Wih, oh boy. Wih, karbon block Yamaha RI King. Oh, kita lihat ya guys. Aku baru lihat ini. Lemnya coy, mantap coy. Waduh, keren yo, silinder kop bisa lemnya pakai lem bak oli. Wih di, puring apa? Ada brandingnya. Makin semangat lagi pengen lihat buringnya bos. Ini buring dari Iqbal Agung ya. Aku nggak tahu yakin. Nanti aku googling sih. Nyora pengalaman soalnya. Pernya original, original gantian di sini. Pegasnya original gantian baru. Kenapa cat warna putih itu gantian? Kalau bawaan motor warnanya nggak putih. Sepengalamanku yo. Kemas koplingnya baru pak, belum lama ini. Masih sangat bagus, belum ada tanda-tanda terbakar. Kemas kopling baru. Drag stutnya oke. Rasio gear aman, tidak ngegol. D201 original produk. Kita ke bagian hose couplingnya. Hose couplingnya udah gantian paku kelingnya. Ini keseimbangannya pasti udah beda, nggak bakalan sama dengan kelingan pabrik. Oke, cukup kencang, nggak masalah di sini. Dan di sini pernah giginya copot, jadi mur ini pernah copot. Ya sekali lagi, mur ini pernah copot dan giginya lari ke depan di sini, ngantem bagian housingnya di sini. Gara-gara murnya copot. Pasti pernah copot ini, nggak mungkin nggak copot kalau kayak gitu kejadiannya. Gigi engkolnya kebalik di sini. Kalau ini bolak-balik bisa dipakai, tapi salah sama benernya gimana ya, ini salah. Tapi tetap fungsi bisa pakai. Ini laharnya oblak, lahar rasionya oblak bos. Kalian dengar suaranya? Audionya masuk nggak? Oblak banget ini. Tidak ngegol tapi oblak dia itu.
Nah ini masalahnya biasanya lahar bambu sebelah kirinya bermasalah. Ini juga bikin persneling jadi keras, atos, nggak gampang pindah, harus agak masak glok gitu, gara-gara ini oblak. Kemudian rasio sekundernya juga oblak, ini juga oblak ini bos, ini oblak loh. Kok bisa oblak kayak gitu Mas Bun? Ini bisa karena pemakaian, bisa karena umur, bisa karena banyak faktor. Tapi yang paling dominan adalah karena dia ngegol. Benda ini ngegol itu akan membuat rumah kopling kedorong kanan dan kiri. Ketika dia kedorong kanan dan kiri ini akan membuat lahar benar-benar tersiksa. Karena yang jadi beban tumpunya adalah silak. Nah ada titik dorong, ada titik longgar. Jadi ini laharnya akan cepat rusak. Akibatnya ini oblak. Kalau dia oblak gimana, perpindahan gigi agak bermasalah. Kampas koplingnya jadi nggak maksimal. Jadi bisa putaran tinggi, dia bisa jadi selip. Bisa jadi gara-gara ini ngegol. Loh, apa hubungannya sama kampas kopling selip? Di sini terjadi sebuah penekanan yang tidak sama pada gaya putar sebuah mesin, di mana putaran ini akan menghasilkan sangat banyak putarannya dalam satu kali langkah. Ini berapa kali nih, berapa RPM, ini bakal kedorong luar biasa. Jadi kayak kamu itu diginiin terus, nyut 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 nyut, lama-lama di sininya kempos gara-gara ini ngegol. Efeknya banyak, ini jadi ngoblak. Nah ngoblaknya ini ya karena kedorong-dorong tadi. Kalau ini maksudnya nggak anteng, posisinya bisa geser dikit oblak, itu akan membuat garpunya agak sedikit kerja berat, garpunya agak bermasalah, makanya pindah giginya agak susah. Wajar aja itu persnelengnya itu bolak-balik dol, dibaut kenceng karena persnelengnya keras bos. Kalau persnelengnya nggak keras, itu sekali baut wis aman. Tapi ini berarti persnelengnya keras, atos, pindah-pindah air kosong sehingga persnelengnya bolak-balik dol. Ya, ini oblak, kayak begitu Pak Bu, tak informasi nih. Nah di sini ini juga udah dibantali pakai ring komsetir. Ini ya bos, ini aslinya nggak ada kayak beginiannya ini. Nah ini ditambahi, dibantali pakai bekas komsetir. Karena ini kalau sampai itu selahnya suka ngelos-ngelos. Ini kasus pati suka ngelos-ngelos. Terlihat dari bekas goratan pegasnya di sini, maka diganjel kayak gini. Ini salah nggak? Enggak, efektif. Lumayan, nggak patek ngelos banget. Kan gitu. Kalau sil bocor tinggal ganti. Setangnya piye Mas Bun? Setangnya nggak patek moni, wong mesinnya rodo halus kalau lagi langsam, tapi giliran jalan dia itu rok 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 rok. Jadi mesinnya ini kasar kalau jalan. Efek apa? Ya itu, gak senter. Jadi ini harus turun mesin. Lah setangnya piye? Cek. Ya lumayan muni Pak. Jadi kalau langsam suaranya nggak kasar-kasar banget, tapi begitu digas kayak ada suara aneh-aneh di dalam mesin. Setangnya muni Pak. Kalau setangnya ganti laker lah. Mengono lho bosku. Pistonnya original Izumi. Ini piston original Izumi keluaran lama. Nah ini aku wis kondo, kompresine longgar Pak Bu ya. Ini adalah tanda bahwa kompresi itu bocor. Bocor pembakaran hitam sampai ke sini. Ya. Bocor pembakaran hitam sampai ke sini. Makanya ini kompresinya kurang padat. Makanya di atas keiritan, di bawah keborosan. Pada putaran rendah karena ringnya tidak menutup sempurna, maka akan terjadi tekanan dari karter, bahan bakarnya naik gak melalui jalan yang seharusnya. Walhasil boros. Apa salah buringe ya ora, mungkin kan pemakaian bos. Motor dinggo ya rubah, motor dipakai ya berubah. Kadang manusia itu ndak mau menyadari kayak gitu. Pasangnya kapan, servisnya kapan, pindah tempat berubah aneh-aneh. Apalagi yang namanya setelan klep, sim tapet, itu bisa berubah bos. Wajar, namanya hal wajar. Tapi ya ndak seminggu. Seminggu berubah ya elek. Orang kok kalau dengan kebencian itu apa wae jadi masalah.
Ring seker itu bisa berubah, namanya barang dipakai gitu loh bos. Setelan klep, sim tapet. Lah bahan simnya itu ada yang bagus, ada yang nggak bagus, ada yang bisa kempes karena kualitas produk. Wong sim berubah ya bisa terjadi karena produknya ternyata nggak asli. Apalagi zaman sekarang bungkusnya asli, barangnya asli. Oke, kayak gitu. Di sini sudah mulai terjadi kelonggaran pada buringnya. Ini bisa karena efek pemakaian, umur, usia pakai bos ya. Maka saya katakan di sini kompresinya sudah menurun, kompresinya udah nggak padat. Ini bisa diakali nggak Mas Bun? Bisa. Diakalinnya piye? Ini diganjel pakai ring khusus ya. Belikan ring yang model cacing itu pasang di sini. Biasanya kalau di seker-seker non ori itu ada ring cacingnya. Nah, ring cacingnya itu bisa ditambahkan. Jadi nanti peregangan pegasnya itu makin kuat sehingga akan lebih memadat ya. Kalau saya melihat sambungan itu bukan masalah kebocorannya dari sambungan Pak, tapi jika celahnya sudah lebar, daya tekannya ke dinding silinder itu sudah menurun sehingga potensi dia itu akan lebih rentan bocor. Nah, ketika di sini dikasih ring cacing itu dia akan kembali kenceng ya, kembali kuat daya dorongnya sehingga kompresi bisa kembali normal. Namun itu sifatnya temporari. Sekali lagi sifatnya temporari. Lalu efek sampingnya apa Mas Bun kalau dikasih ring cacing di sini? Nanti buringnya ngantong. Kenapa? Karena pir itu akan mendorong ring. Ringnya akan tegang banget. Nah, hukum gesekan semakin tegang makin banyak goresan ya. Hukum gesekan makin tegang makin banyak goresan. Janin. Tapi kan kamu pasti penasaran, kok motornya di RPM atas ngempos opo nih? Lagi tak periksa nih, lagi diperiksa dulu Pak. Saya sedang memeriksa penyebabnya apa. Apa karakter buringnya atau memang adakah lain? Ya, buring macam-macam bos. Ada yang untuk tenaga bawah, ada yang untuk tenaga atas. Lo kan gitu. Mulane pinter loh. Nek nonton konten tutorial iku sing genah, dadi ora sok pinter, dijelaske keminter. Giliran tuku buring salah, ribut. Beli buring itu macam-macam. Kalau buring custom, ini custom apa harian, ini custom apa, customnya untuk top speed, ini customnya untuk full. Top speed oke, harian oke, tenaga nanja oke, yo nondean, nggak tahu saya. Kurang fales apa coba? My heart will go on ku. Mbok kurang fales tambahi dhewe, guys lah. No comment. No comment, itu sih derita elu. Masa bodoh aku nggak mau tahu. Besok gantilah lagu, aku salah mlebune. Jika kau tak bahagia. Ini karbunya aku no comment. Itu si derita eluh, masa bodoh aku nggak mau tahu. Kayaknya nih motor banter loh dulunya. Kayaknya, wih mantap coy. Iya, ini motor banter loh bos. Tapi komponennya nggak mendukung. Oke guys, tidak berbunyi guys.
Wadah kecamatannya Adi ngulak. Dancu. Oke, membran saya nyatakan aman, hanya kurang rapat aja dan kurang setting lah. Nanti disetting dikit. Jadi membrannya ini masih ori ya, Pak. Cuma kurang setting aja. Setting 12. Oke, ini RX King yang dari Brebes, yang kapan hari itu, kalau di sini ada nama pemiliknya, Mas Iqbal Agung. Akhirnya keputusan diambil yaitu nggak pakai buring ini ya guys. Ini motor RX yang garapan yang mana ya? Nah, ini RX yang pakai buring punya ini. Nah, ini. Dan portingannya seperti ini. Keputusan yang punya yaitu untuk mengganti buring dan pakai punya kita. Ini pakai buring punya kita, yang ini diamin nggak dipakai, intinya gitu. Untuk keluhan-keluhannya itu, ini katanya bolak-balik sekernya rusak, bolak-balik sekernya bermasalah, tenaga atasnya ngampos, suara mesinnya agak kasar, kemudian ngecek kelistrikan, sama ada banyak lah keluhannya. Ada di video saya yang was bongkar yang ini ya. Nah, ini kita karburatornya kan kapan hari, karburator ini kan karburator lem-leman ya, karburator bosok istilahnya. Tapi kita tetap pakai yang ini. Untuk membran juga kita setting-setting aja. Untuk buringnya pakai buring hasil portingan kita dan dari kita juga. Ini bakal kita tes dengan karburator ini apakah bisa menghasilkan performa di puncaknya atau enggak. Nah, karburator itu sangat penting ya, ngaruh banget. Kita bakal testing tapi agak jauh kita ngetesnya. Nah, suara knalpotnya lumayan kencang dan berisik. Ini masih jam aktif. Sebelum saya lanjut, minta cek gambar sama cek audio dulu ya. Gambarnya gimana, suaranya gimana guys, sebelum saya lanjut ini. Oke, siap. Kalau deh gambarnya bagus, kita lanjut. Untuk dengerin suaranya nanti ya guys, cari tempat yang tenang. Nah, ini kita jalan pelan aja dulu. Masih gigi 1, 2. Sambil warming up dulu ya Kang. Pemanasan maksudnya. Ini udah kita testing untuk pagi-pagi lap dare apa enggak. Nah, ini udah lap dare. Ini area pendidikan ya guys. Maksudnya di sini ada 2 sekolahan, 3 sekolah madrasah sama sekolah dasar, Impres sama MIM. Kemudian ada sekolah PAUD juga dan ada masjid. Jadi saya nggak tarik pada jam aktif karena ganggu anak-anak yang lagi belajar. Jadi aku pelan-pelan di sini. Oke, kita sudah melintasi area pendidikan. Ini saya pakai gigi 2. Gigi speedometer dan RPM tetap jalan. Ini motor enak banget. Untuk kendalinya, handling masih jejak maksudnya. Karena beberapa RX itu biasanya pada menceng. Ya, ini agak menceng dikit ke kanan, tapi itu hampir semua RX, hampir ya. Agak, kalau dirasakan seksama ya. Tapi kalau udah biasa pakai ya nggak kerosol lah.
Oke. Starting dari 2. Tiganya masih ketahan di puncaknya, jadi saya udah kerasa ini agak kurang ngelos di puncaknya. Atasnya siap bot, aku nanjak nganggo gigi papat. Oh, itu sama perbandingannya kalau kita ngetes di kecepatan maksi. Ini jurang loh guys, sebelah kanan itu loh. Tapi dhuwure urung. Ini bukaannya pakai 3,5 180 derajat kakean. Standar kita itu 2,5 paling tinggi. Ini keborosan karbune, tapi ora apa-apa lah, yang penting anginnya melebu. Gurih pak. Oke, ini untuk suara mesinnya standar Eric, dan untuk blayernya tadi beli anginnya 1,5, itu kebanyakan bensin. Sebenarnya untuk Eric King itu standar kita di 1,5 sama 2,5 max di 180 derajatnya. Kemudian untuk kondisi itu ngikuti aja. Jadi kalau karburator yang memang sudah bermasalah itu setelan angin nggak ada patokan ya. Intinya garing, los, nggak dredet, tidak basah. Nah kalau Eric King itu karburatornya over BBM-nya atau kebanyakan atau puyurnya kegedean, itu bukan malah nambah tenaga, dia cuma liar di bawah tapi di atasannya malah justru mentok. Jadi kayak ketahan gitu rasanya. Seperti kasus ini tadi di 1,5 itu ketahan banget. Saya kerasa pas nanjak pakai 4 itu langsung oh, itu kayak gitu geng. Nah ini ya geng, ini seker baru loh guys, sak buring